obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi depresi ya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan obat-obat apa aja sih yang bisa digunakan oleh dokter ya, yang akan diucapkan oleh dokter dan diserahkan oleh profesor dan harus diminum oleh pasien dalam pengobatan depresi. Nah, sebelum saya masuk pada obat-obatan, saya akan mengulangi lagi ya, secara biokimia, patofisiologi ya, apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh pasien depresi itu ya, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, secara patofisiologi ada kelainan fungsi sistem saraf yang terjadi pada pasien depresi. Artinya di sini fungsi sistem saraf tertentunya mengalami gangguan. Nah, yang penyebabnya apa? Penyebabnya tidak begitu diketahui secara pasti, ya, unknown, ya. Tapi hasilnya adalah jumlah serotonin, norepinefrin dan dopamin ya. Dopamin ini minor, yang paling mayor itu adalah serotonin dan dopamin. Ini berkurang di dalam tubuh pasien atau di sinapse ya, antar otak. Produksinya berkurang. Entah itu jumlah sel sarafnya yang terlalu sedikit atau jumlah sel saraf pada saat-saat tertentu sel saraf itu tidak bisa menghasilkan serotonin, norepinefrin dalam jumlah yang cukup gitu ya. Nah, sehingga berkurangnya norepinefrin, berkurangnya serotonin ini mengakibatkan gejala penurunan mood pasien. Itu yang paling penting harus Anda ketahui dulu dalam kaitannya nanti dengan upaya pengobatan. Sehingga tujuan dari terapi dan salah satunya adalah penggunaan obat itu untuk mengembalikan jumlah serotonin dan norepinefrin ini ke jumlah optimalnya, ya, ke jumlah normalnya. Yang mana ini sebenarnya kalau dalam pengobatan kita nggak bisa mengukur secara langsung, karena kalau harus dilakukan pengukuran itu kita harus melihat ya bukti pemeriksaan di mana jumlah ini telah mencukupi ya. Kalaupun diperiksa menggunakan alat tentu saja ada ya, tapi mungkin tidak tersedia di seluruh rumah sakit, namanya MRI ya. Yang mungkin nanti teknisnya adalah diberikan suatu sediaan radioaktif yang bisa berfluoresensi ya di dalam otak ketika dikenai sebuah sinar ya. Dan itu akan terekam oleh MRI. Tapi kan tidak semua rumah sakit, apalagi puskesmas baru-baru punya MRI ya, punya EKG aja kadang-kadang enggak gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan obat, mungkin bisa dengan terapi perilaku ya, perubahan perilaku, bisa dengan ada alat yang namanya nanti saya akan jelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian juga bisa dengan perubahan kebiasaan atau terapi perubahan perilaku. Nah, yang kita bicarakan pada mata kuliah ini ya, yang sesuai dengan apoteker tentu saja adalah terapi dengan obat-obatan. Nanti saya akan singgung sedikit tentang terapi lainnya, apa yang kita sebut dengan terapi non farmakologi. Nah, obat-obat apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama adalah kelompok antidepresan trisiklik namanya, atau disingkat di sini dengan ATS ya. Antidepresan trisiklik atau trisiklik antidepresan. Ini adalah obat-obat yang termasuk pada lini pertama atau obat pilihan ya pada pengobatan sedatif depresi. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amitriptilin, clomipramin, imipramin, dan nortriptilin. Ya. Mungkin masih banyak lagi. Nah, bagaimana obat ini bekerja dalam meningkatkan jumlah serotonin dan norepinefrin? Nah, antidepresan trisiklik ini bekerja dengan cara menghambat reuptake ya, reuptake dari serotonin dan norepinefrin. Jadi obat ini mampu menghambat reuptake kedua neurotransmitter ini ya. Jadi dia bekerja secara tidak selektif ya. Nah, dalam hal ini norepinefrin saya singkat dengan NE ya, dan serotonin 5-HT ya, karena serotonin ini termasuk disebut juga sebagai senyawa 5-hidroksitriptamin. Antidepresan trisiklik ini terbukti efektif dalam mengatasi semua jenis atau tipe depresi, terutama depresi yang bentuknya adalah depresi melankolis ya, yang berat gitu.
Kemudian antidepresan trisiklik ini juga mempengaruhi sistem reseptor lain, ya. Dia tidak spesifik hanya bekerja di penghambatan reuptake serotonin dan norepinefrin ini atau noradrenalin ini, yang mengakibatkan antidepresan trisiklik ini memiliki banyak sekali efek samping, ya, seperti pernah dilaporkan adanya efek samping pada sistem cholinergic, ya. Obat ini umumnya juga sebagai anticholinergic, ya, mengantagonis reseptor cholinergic, kemudian mempengaruhi sistem saraf yang lain, dan ada efek-efek kardiovaskular, ya, seperti mungkin peningkatan tekanan darah, gitu ya, dan lain sebagainya yang umum terjadi ketika antidepresan trisiklik ini digunakan dalam pengobatan. Obat ini memiliki efektivitas yang sangat baik, ya, sehingga dijadikan obat ini pertama, tetapi efek sampingnya juga cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua, obat ini pertama yang kedua itu adalah dari golongan SSRI, ya, atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ya, mirip dengan antidepresan trisiklik tadi, ya, SSRI ini bekerja juga menghambat reuptake, ya, tetapi dia lebih selektif, hanya menghambat reuptake serotonin saja, ya, atau 5-hidroksitriptamin saja. Dan efikasinya, hasil uji kliniknya, efikasinya itu setara dengan ATS. Atau kemampuannya dalam mengurangi gejala depresi itu setara dengan antidepresan trisiklik. Bahkan pasien yang mengalami kegagalan terapi ketika menggunakan ATS ini akan berhasil diobati dengan SSRI, ya. Mungkin berespon baik terhadap SSRI atau sebaliknya. Jadi obat ini bisa saling interchangeable, istilahnya, bisa saling dipertukarkan, ya. Ya, di sini kalau kita lihat di gambar ini, ya, contoh-contoh obatnya tadi adalah fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertralin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian efek samping dari obat golongan SSRI ini lebih ringan daripada antidepresan trisiklik, sehingga para dokter klinisian, ya, umumnya lebih menyukai untuk meresepkan obat ini, terutama untuk pasien-pasien yang sangat rentan, ya, seperti pasien lansia, pasien anak-anak, gitu, ibu hamil, ya, karena profil keamanannya lebih baik daripada ATS. Oke, ya, jadi beberapa efek samping yang ditemui pada penggunaan ATS ini banyak yang tidak terlihat pada penggunaan SSRI. Dan obat ini juga lebih disukai untuk pengobatan depresi pada pasien yang sedang hamil atau sedang menyusui, ya, karena obat ini tidak atau sedikit sekali diekspresikan melalui ASI dan plasenta, ya. Kemudian obat lini kedua, obat lini kedua ini umumnya nanti digunakan ketika obat pertama itu mengalami kegagalan terapi, atau obat lini kedua ini digunakan dalam terapi kombinasi dengan obat lini pertama, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, obat lini kedua ini, ya, diantaranya adalah golongan antagonis 5-hidroksitriptamin, terutama reseptor 5-HT1, ya, atau mixed reuptake inhibitor. Mixed reuptake inhibitor ini sama seperti ATS tadi, tapi dia mix di sini berdasarkan dosis, ya. Nanti saya akan jelaskan, ya. Contoh-contoh obat yang masuk lini kedua itu adalah venlafaxine. Venlafaxine ini dia pada dosis rendah hanya menghambat reuptake 5-hidroksitriptamin atau menghambat reuptake serotonin. Tapi ketika digunakan dalam dosis tinggi, dia tidak lagi menghambat reuptake serotonin, tapi justru menghambat reuptake norepinefrin. Berbeda dengan ATS tadi, di mana dia dalam dosis rendah ataupun dosis tinggi, dia bekerja di dua reuptake, ya, dua jenis reuptake neurotransmitter ini, ya. Itu. Kemudian ada trazodone namanya, di sini dengan merek dagang namanya trazolan, ya. Ini adalah antagonis reseptor 5-HT1 yang ada di saraf presinaptik, ya. Dengan menghambat aktivitas reseptor 5-HT1, ini diharapkan nanti sekresi serotoninnya itu akan lebih banyak, ya, karena 5-HT1 itu adalah suatu autoreseptor yang mana kalau kita jika di reseptor ini diaktifasi oleh sebuah obat, maka akan
sekresi neurotransmitter dalam hal ini serotonin akan berhenti, sehingga dia memang perlu diblok supaya tidak berhenti dan kebutuhan tubuh akan serotonin akan mencukupi gitu. Dan sekaligus dia juga menghambat reuptake serotonin. Jadi trazodone ini dia punya fungsi ganda. Yang pertama adalah meningkatkan sekresi serotonin dengan cara menghambat 5-HT1 dan menghambat reuptake serotonin. Sehingga hasil akhirnya adalah jumlah serotonin pada sinaps atau celah sinaptik itu meningkat gitu ya. Kemudian yang bupropion ya, bupropion ini adalah menghambat reuptake serotonin dan dopamin. Dia nggak bisa kita masukkan ke kelompok ATS karena ATS menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Nah ini dia menghambat serotonin dan dopamin. Jadi berbeda mekanisme kerjanya. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa obat lini kedua ini dan mungkin nanti akan ada lini ketiga ini digunakan tidak bisa digunakan secara tunggal atau dalam pengobatan tunggal, tapi umumnya digunakan dalam pengobatan kombinasi ketika agen lini pertama atau obat lini pertama itu tidak memberikan respon yang diharapkan. Nah kemudian untuk obat lini ketiga ini adalah masuk dalam kelompok golongan MAO inhibitor. MAO inhibitor ini adalah obat yang mampu menghambat aktivitas enzim monoamin oksidase. Nah, enzim monoamin oksidase ini adalah suatu enzim yang dapat mendegradasi atau memetabolisme serotonin atau senyawa monoamin secara umumnya seperti serotonin, norepinefrin dan dopamin ya. Sehingga dengan menghambat enzim ini maka degradasi serotonin, dopamin dan norepinefrin akan dapat dikurangi sehingga jumlah ketiga neurotransmitter ini dapat meningkat di seluruh tubuh termasuk di otak gitu ya. Nah, akan tetapi MAO inhibitor ini memiliki spektrum aktivitas yang berbeda dengan ATS ya. Dia lebih banyak digunakan untuk depresi yang atipikal ya dengan tanda-tanda mood reactivity, mudah tersinggung ya, kemudian tidak bisa tidur dan lain sebagainya ya. Jadi dia digunakan sebagai obat pilihan untuk dikombinasikan dengan obat ini pertama ketika ada gejala-gejala yang menonjol ya seperti hiperinsomnia, mudah tersinggung, kemudian moodnya tidak stabil dan lain sebagainya. MAO inhibitor ini merupakan pilihan yang sangat tidak disukai oleh dokter ya karena hasil uji farmakovigilannya atau setelah dipasarkan ini banyak mengakibatkan interaksi dengan obat-obat lain ya. Contohnya dengan makanan ya, dengan makanan sendiri obat ini banyak mengalami interaksi sehingga pasien itu harus menjaga pola makan supaya tidak berinteraksi dengan obat ini ya. Banyak sekali pantangannya seperti keju, daging, MSG, kecap, coklat, alpukat dan lain sebagainya atau makanan yang kaya vitamin. Obat ini akan memiliki efek yang cukup kuat atau lebih kuat daripada ketika tidak mengalami interaksi sehingga pasien akan lebih mudah mengalami efek samping hipertensi pada penggunaan obat ini. Nah, begitu banyak problemnya sehingga ya kalau kita mungkin melakukan survei di rumah sakit ya untuk obat-obat apa saja yang digunakan dalam pengobatan depresi, maka obat-obat dari golongan MAO inhibitor ini ya seperti phenelzine, metformin ya, kemudian ada transcitrumin ini jarang mungkin ditemukan di rekam medis ya. Ya, jadi dia bekerja menghambat degradasi dari serotonin, ya, norepinefrin dan asetylcholine di celah sinaptik ini, sehingga jumlah serotonin, jumlah norepinefrin dan dopamin di sini akan banyak. Nah, ini adalah prinsip kerja dari antidepresan ya, ada beberapa golongan tadi. Kemudian pada slide ini nanti Anda bisa melihat ya panduan dosis gitu ya. Karena nanti salah satu tugas apoteker nanti adalah pada pemberian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemantauan terapi obat ya, ataupun hasil monitoring
efek samping obat. Nah, tentu saja salah satu atau beberapa langkah yang dapat direkomendasikan setelah kita mengetahui hasil terapi adalah bisa saja mungkin dengan meningkatkan dosis ya, atau menurunkan dosis obat. Sehingga kita juga harus punya suatu panduan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam memberikan rekomendasi. Nah, pada slide ini saya ambilkan dari buku farmakoterapi Diviro edisi 10 ya, pada kode 683. Dan Anda bisa menjadikan ini sebagai panduan dalam penentuan dosis ya. Di sini yang perlu Anda pahami, dan saya tidak minta Anda menghafalkan karena nggak akan mungkin bisa hafal ini ya. Yang ini adalah nama obatnya, kemudian pada kolom berikutnya adalah dosis pertama kali ya, atau saran dosis pertama kali diberikan kepada pasien, karena nanti pada materi selanjutnya pada tata laksana terapi itu ada sebuah kesepakatan ya, bahwa untuk mengobati pasien depresi ini harus dimulai dengan dosis efektif terendah terlebih dahulu. Nah, dosis efektif terendahnya itu berkisar di kolom 2 ini ya. Contohnya ini adalah SSRI ya, saya contohkan aja fluoxetine ya, di mana dosis pertama kali yang harus diresepkan untuk pasien adalah 20 mg per hari. Ya, nanti tergantung sediaannya. Kalau ada dosis yang misalnya fluoxetine 20 mg, berarti dia nanti hanya diberikan 1 kali sehari saja. Ya. Nah, untuk penyesuaian dosis fluoxetine ini bisa antara 20 sampai 60 mg dalam sehari. Entah itu dalam dosis terbagi atau mungkin ada sediaan yang 40 mg dan 60 mg. Tapi rentangnya harus ini. Ya. Maksimum ya, pada ini ada kolom komen ya. Ini komen ini berisi maksimum daily dose atau dosis harian maksimum, dan statistik therapeutic plasma concentration. Nah, ini adalah kadar obat di dalam plasma yang disarankan gitu ya artinya. Nah, kalau untuk di Indonesia ini mungkin masih agak sulit ya untuk mengukur kadar obat dalam darah. Tapi untuk di negara-negara maju ya, karena buku ini dibaca atau diperuntukkan untuk masyarakat internasional ya, di sini ada saran atau rekomendasi berapa sih konsentrasi obat di dalam darah yang direkomendasikan ya, atau yang disarankan ya. Nah, supaya berada di rentang itu agar obat efektif dan aman ya, seperti itu. Nah, saya kembali ke fluoxetine ini. Nah, untuk fluoxetine ya maksimum dosis maksimum dalam satu harinya 80 mg per hari. Thus may be increased in 20 mg instrument. Ini artinya peningkatan dosis itu bisa dilakukan dalam rentang 20 mg. Misalnya kalau dosis awalnya 20 mg, kalau mau ditingkatkan ya harus jadi 40 dulu ya. Dengan langsung 60 atau 80 gitu ya. Tapi dalam batasan sekali peningkatan dosis itu maksimal 20 mg ya. Kemudian dose of 5 or 10 mg per day has been used as initial terapi ya. Jadi dosis 5 dan atau 10 ini juga bisa digunakan sebagai dosis permulaan atau dosis awal. Tentu saja dosis ini bukan untuk orang dewasa, tetapi untuk pasien-pasien tertentu. Misalnya pasien-pasien lansia ya, nanti mungkin bisa dilihat ya panduan dosisnya untuk lansia bagaimana ya. Nah, ini bisa dimulai dari dosis 5 mg atau 10 mg per hari ya. Kemudian dosis lebih dari 20 mg per hari mungkin saja bisa diberikan dalam bentuk dosis tunggal ya, atau dalam dosis terbagi 2 kali sehari ya. Jadi saya berharap ya Anda memiliki kemampuan atau kompetensi untuk membaca tabel ini ya nantinya. Ya, sehingga saya hadirkan di slide ini, atau nanti Anda bisa buka buku farmakoterapi Pathophysiology Approach edisi 10 karangan Diviro dan kawan-kawan pada tabel 6853. Jadi saya nggak meminta Anda untuk menghafalkan ini karena nggak mungkin hafal, tapi yang paling penting Anda bisa membaca isi dari tabel ini dan menjadikannya sebagai panduan dalam terapi. Nah, ini slide berikutnya ini juga sama ya, seperti tadi berisi panduan dosis untuk kelas lainnya ya, kelas
serotonin, norepinephrine reuptake inhibitor. Nah, ini yang tadi adalah golongan yang saya sebut dengan antidepresan trisiklik ya, di mana obat-obatannya ada duloxetine ya, kemudian ada amitriptyline, desipiramin ya, imipramine ya. Dan kalau kita lihat ya, tidak semua obat yang ada di buku ini beredar di Indonesia ya. Jadi mungkin nanti yang perlu Anda pahami, mungkin kalau Anda mungkin lebih memprioritaskan untuk membaca obat-obat yang beredar di Indonesia saja. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Anda bisa lihat Fornas atau Formularium Nasional, atau nanti Anda bisa search di Google dengan mengetikkan nama obat tertentu. Dan kalau ada muncul gambar ya obat dan ada logo obat yang beredar di Indonesia, itu ada yang bulatan berwarna merah dengan tulisan K gitu ya, kemudian ada bulatan biru, bulatan hijau. Nah, itu ciri khas obat-obat yang beredar di Indonesia ya. Kalau Anda menemukan itu, berarti obat itu beredar di Indonesia. Dan mungkin yang perlu dicek lagi adalah apakah obat tersebut masih beredar atau sudah ditarik dari pasaran. Nah, mungkin itu yang menjadi faktor kehati-hatian mungkin nanti dalam mempelajari ya, dalam belajar. Sehingga Anda bisa memprioritaskan obat-obat yang dipakai saja ya, yang di Indonesia terutama ya, dan masih beredar. Kemudian ini selanjutnya adalah ini ya, norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor ya, seperti bupropion tadi, dan mixed serotonin effect ya, dia sebagai antagonis 5-HT1 dan sebagai penghambat reuptake 5-HT1. Tadi saya hanya menyontohkan trazodone ya, tapi obat-obat lain yang beredar di luar negeri itu ada mevazodon ya, dilazodon, fortioxetine ya, atau kemudian yang di dalam kurung itu adalah merek dagangnya ya. Jadi nanti kalau Anda mungkin tidak menemukan produk ya dengan mengetikkan nama generiknya, Anda bisa ketikkan nama dagangnya ya. Ya, kemudian ini yang dari golongan monoamin oksidase inhibitor ya, ada phenelzine ya dengan merek dagang Nabil gitu ya. Dosis awalnya 15 mg, dosis rentang dosis hariannya 30 sampai 90 mg. Kemudian ada komen ya. Nah, comment early phase recommended dose 15 mg 3 times daily. Nah, 15 mg 3 kali sehari ya untuk fase awal dalam pemeriksaan. Oke, mungkin itu obat-obatan yang dapat digunakan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada, saya persilakan. Ini Pak, mau tanya apakah pengaruh dari obat-obatan atau kombinasi obat-obatan tertentu itu dia dapat menjadi faktor risiko terjadinya depresi pada orang yang lanjut usia, Pak? Ya, makasih Mbak. Ini ya Mbak yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Pemberian obat itu umumnya bertujuan untuk menghilangkan gejala ya, menghilangkan gejala penyakit. Kemudian tujuan jangka panjangnya adalah memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, kualitas hidup pasien itu dikatakan baik apabila pasien itu tidak menunjukkan gejala, kemudian bisa melakukan aktivitas sosial ekonominya ya, dia bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan masyarakat, bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, tentu saja salah satu upaya yang bisa dilakukan pasien adalah minum obat ya Mbak ya. Baik itu minum obatnya cuma satu atau beberapa obat diminum sekaligus ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah bisa memicu terjadinya gejala depresi, tentu saja konteks pertanyaan itu tidak tepat menurut saya gitu. Kalau pasien minum obat itu saja bukan memicu ya, bukan memicu, tetapi harusnya menyembuhkan. Tapi apabila pasien sudah minum obat, masih ada gejala yang muncul atau penyakitnya masih sering kambuh, itu bukan memicu Mbak. Tetapi pengobatan itu gagal dalam memberikan efek terapinya. Jadi saya nggak mengatakan dia mampu memicu terjadinya kekambuhan, tetapi gagal dalam mencapai efek terapi. Itu ya Mbak, paham ya? Iya Pak, terima kasih. Jadi sekali lagi bukan memicu, tetapi respon yang dihasilkan tidak cukup untuk menghilangkan gejala atau mencegah kekambuhan, tapi
respons puskesal. Nah, nanti topik ini akan kita bicarakan lebih jauh pada materi berikutnya, yaitu tata laksana terapi self-control.